Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat pagi hari ini, marilah kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, bergairah, kita bersama-sama menikmati berkat yang baru di hari yang pagi ini. Kalau kita lihat saat ini dunia sedang gelap, menakutkan, penuh dengan kesulitan, dan ada tanda tanya tentang apa yang akan terjadi nanti. Sehingga tidak heran banyak orang yang hari-hari ini bertanya tentang masa depan, kesukaran yang saat ini melanda dunia, yaitu pandemi COVID-19, termasuk krisis-krisis dalam bidang ekonomi, merupakan penggenapan sebelum penggenapan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Yesus kembali. Kesulitan ini akan terus bertambah-tambah, bahkan sampai kepada puncaknya, yaitu masa aniaya 3,5 tahun pemerintahan antikristus. Satu pertanyaan bagi kita, gereja Tuhan, apakah masih ada sukacita? Apakah masih ada sukacita di dalam Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang melanda dunia saat-saat ini? Sukacita identik dengan ketenangan, damai sejahtera. Dan ini bertolak belakang dengan kemiskinan, kemelaratan, di mana hal ini tidak disukai oleh banyak orang, bahkan tidak diingini oleh banyak orang. Sebagai orang percaya, kita menolak apa itu kemiskinan, kemelaratan, kehancuran, tetapi kita berusaha untuk menumbuhkan damai sejahtera di dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan. Di sini Rasul Paulus menasihatkan jemaat untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Filipi tadi yang sudah kita baca, Filipi 4 ayat ke-5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hati adalah gambaran dari mezbah yang memiliki fungsi, yaitu yang pertama, sebagai tempat kita meletakkan korban persembahan. Ini sama saja berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua,
sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, sebagai tempat bagi kita untuk memanggil nama Tuhan Yesus, berbicara tentang doa. Ingatlah bahwa sekeras apapun suara kita dalam berdoa, jika kita tidak ada persiapan hati, maka semuanya tidak akan pernah dapat menjangkaunya. Alkitab mencatat betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga, tetapi tidak dengan Abraham yang disebut bapa orang beriman. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8 dan 9, demikian firman Tuhan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Di sini dan di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang kedua dan keempat dicatat bahwa Abraham adalah orang yang kaya raya. Ia memiliki banyak ternak, perak serta emas. Namun bagi Tuhan ia berlayak untuk menerima kehidupan kekal bersama dia di dalam kerajaan surga. Apa yang menyebabkan Abraham menerima hal tersebut? Kuncinya adalah karena Abraham membangun mezbah bagi Tuhan Allahnya. Artinya setiap waktu ia senantiasa menjaga hati serta hubungannya dengan Tuhan Yesus. Kecenderungan yang dialami oleh manusia adalah pada waktu berada di posisi puncak, hidup diberkati, sukses dan berhasil, mereka dan juga bisa terjadi atas hidup kita. Kerap kali kita lupa untuk memelihara mezbah Tuhan, mezbah bersama Dia, sehingga tidak heran jika kita gagal untuk menikmati persekutuan dengan Yesus. Alkitab juga berbicara tentang Ishak yang mengalami banyak tantangan dalam perjalanan hidupnya. Salah satu contoh peristiwa yang dialami oleh Ishak ketika ia mulai membangun usahanya, yaitu menggali sumur. Ada orang yang ingin berusaha untuk menghancurkan, tetapi ia mampu tetap bertahan. Dia tetap bertahan terus untuk membangun mezbahnya bagi Tuhan. Gereja Tuhan yang telah ditebus harus memahami bahwa membangun mezbah bagi Tuhan merupakan hal yang sangat-sangat penting dan menyukakan hati Tuhan Yesus. Jangan pernah meremehkan mezbah. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga kita baca demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan Yesus. Di sini mencatat tentang janji Allah bagi orang percaya yang berkomitmen untuk menjaga mezbah, menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus, di mana kehidupannya dipimpin oleh firman Allah, sehingga apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Abraham pernah mengalami kegagalan, bahkan hati dan hidupnya pernah dikuasai oleh dunia. Tetapi sekalipun sulit, ia tetap berusaha untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Terbukti
dengan dia mengambil keputusan untuk kembali ke Betel dan membangun kembali hubungannya dengan dia, yaitu Yesus. Bagaimana cara kita untuk dapat membangun mezbah bagi Tuhan? Yang pertama, kita harus mencari Tuhan Yesus di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-66. Maaf, Yesaya 55 ayat yang ke-6a. Dikatakan firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Si Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita harus memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan kita. Yang kedua, kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6b. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amen. Bahwa hidup kita ini menjadi mezbah doa bagi Dia, yaitu Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Filipi 4 ayat yang ke-8 yang sudah kita baca tadi, bahwa kekhawatiran, ketakutan tidak akan pernah datang di dalam kehidupan kita apabila kita selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Bahkan damai sejahtera mewarnai hidup kita. Namun semuanya tergantung kepada bagaimana mezbah, hubungan hati kita dengan Sang Juru Selamat. Ingatlah bahwa orang yang membangun mezbah adalah mereka yang berhak menerima janji-janji dan menikmati janji-janji Allah. Puji nama Tuhan Yesus. Biarlah kita semua dimanapun berada, kita mau mengalami pemulihan dengan keberadaan kita saat ini. Kita mau dengan gairah, dengan semangat yang baru untuk menikmati mezbah bersama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang penuh kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.